Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah fisika sekolah, kami di sini akan membahas mengenai bagian dari materi gelombang bunyi. Sebelum kami membahas mengenai materi ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota kelompok yang pertama ada Dena Juliani dengan NIM 198210002. Kemudian yang kedua ada Irma Rahmawati dengan NIM 198230010. Adapun cakupan materi atau bahasan yang akan kami sampaikan, yang pertama ada fenomena gelombang stasioner pada dawai, kemudian yang kedua ada penjelasan terbentuknya kondisi harmonik atau nada dasar dan nada atas ke N berikut ilustrasi perut dan simpulnya, kemudian yang ketiga ada ilustrasi perbedaan nada akibat gelombang stasioner yang terbentuk pada senar gitar, kemudian yang keempat ada contoh soal serta pembahasannya. Baik, yang pertama, kita akan membahas mengenai fenomena gelombang stasioner pada dawai. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus mengetahui apa sih pengertian dari gelombang stasioner. Nah, sekarang kita bahas ya. Gelombang stasioner atau sering juga disebut sebagai gelombang diam adalah gelombang yang merambat dengan amplitudo berubah atau tidak konstan di setiap titik yang dilaluinya. Gelombang stasioner juga dapat terbentuk karena dua hal. Yang pertama, dua gelombang koheren bergerak berlawanan arah di sekitar titik kesetimbangan. Apa sih yang dimaksud dengan gelombang koheren? Gelombang koheren adalah gelombang yang memiliki amplitudo dan frekuensi sama, tetapi bisa saja fasenya berbeda. Jadi, kesimpulannya fase pada gelombang koheren ini tidak akan sama. Kemudian yang kedua, sebuah gelombang mengalami pemantulan. Gelombang stasioner memiliki simpangan stasioner, amplitudo stasioner, simpul, dan perut. Dalam pemantulan gelombang stasioner ini, kita akan sering menemukan perut dan simpul dari gelombangnya. Selanjutnya, kita akan membahas sedikit mengenai perut dan simpul. Pada slide ini ada gambar dari beberapa gelombang. Jika kita analisis bagian yang diberi nama perut merupakan titik amplitudo maksimum, sedangkan yang diberi nama simpul merupakan titik amplitudo minimum. Dan pengertian dari amplitudo itu sendiri merupakan jarak simpangan terjauh dari titik seimbang pada getaran. Selain itu juga kita bisa menentukan jumlah dari gelombang. Yang diberi tanda setengah lambda itu biasanya kita sebut sebagai jumlah satu puncak dan satu lembah. Maka jika kita ingin menghitung gelombang, satu gelombang itu biasanya terdapat dua puncak dan dua lembah. Pada gambar tersebut jika kita hitung jumlah gelombangnya ada 2,5 atau 2,5 lambda. Kemudian cepat rambatnya gelombang stasioner menurut Melde dipengaruhi oleh keadaan medium rambat gelombang dan dirumuskan sebagai berikut. Pi sama dengan akar dari E per mu, dengan mu merupakan massa dibagi panjang tali. Keterangannya, Pi sebagai cepat rambat gelombang dengan satuan meter per detik, kemudian ada F atau biasa disebut sebagai gaya tegangan tali dengan satuan Newton, kemudian mu massa jenis tali tiap satuan panjang dengan satuan kilogram per meter, kemudian ada M sebagai massa tali dengan satuan kilogram, sedangkan L merupakan panjang tali dengan satuan meter. Pada slide ini kita akan membahas mengenai ilustrasi terbentuknya nada dasar pada dawai. Jika kita analisis pada gambar di slide ini, misalnya jika terjadi pada tali atau dawai, jika kedua ujungnya diikat seperti gambar pada slide ini dan diberi getaran, maka akan terbentuk gelombang-gelombang seperti pada gambar ini yang disebut sebagai gelombang stasioner. Misalkan pada gambar pertama memiliki bentuk seperti ini, artinya bentuk seperti ini memiliki frekuensi tertentu. Dan masing-masing gelombang itu memiliki pola yang berbeda-beda tergantung dari frekuensinya. Kemudian kita lihat yang sederhana
pada gambar ini pada gambar pertama membentuk 1 perut, kemudian pada gambar kedua membentuk 2 perut, pada gambar ketiga membentuk 3 perut, dan pada gambar keempat membentuk 4 perut. Jadi pola gelombang bisa berbeda-beda, hanya tergantung kepada frekuensi gelombang itu sendiri. Dan misalkan gelombang ini terjadi pada dawai, baik itu dawai gitar atau biola. Gelombang ini akan menghasilkan bunyi. Dari mana bunyi itu berasal? Nah, jadi jika kita terjadi getaran atau gangguan pada dawai, maka gangguan tadi akan mengganggu udara yang ada di sekitar dawai tersebut. Gangguan yang terjadi pada udara tadi membentuk gelombang longitudinal yang akan menghasilkan bunyi. Kemudian pada gambar pertama, jika terbentuk 1 perut seperti gambar ini, kita lihat bahwa panjang tali setengah lambda. Artinya jumlah simpul sama dengan jumlah perut ditambah 1. Dilihat pada gambar pertama membentuk 1 perut itu disebut nada dasar. Kemudian pada gambar ini kita anggap tegangan talinya sama dan cepat rambatnya sama. Yang intinya kita melihat pada tali yang sama dengan pola gelombang yang berbeda-beda. Kemudian pada gambar kedua membentuk 2 perut yang biasa disebut sebagai nada atas 1 dengan frekuensi sama dengan pi per L. Kemudian kita lihat pada gambar ketiga membentuk 3 perut yang biasa disebut sebagai nada atas 2 dengan F2 sama dengan 3 pi per 2L. Kemudian pada gambar keempat membentuk 4 perut yang biasa disebut nada atas 3 dengan frekuensi ketiga sama dengan 2 pi per L. Dari persamaan-persamaan di atas dapat dirumuskan untuk mencari nada ke N dengan Fn sama dengan N ditambah 1 per 2L dikali cepat rambat dengan syarat N sama dengan 0,12,3. N tersebut merupakan jumlah perut pada gelombang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Irma Rahmawati. Saya akan mencoba menyimpulkan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya, Dena Juliani, tentang terbentuknya nada dasar pada dawai. Jadi kesimpulannya yaitu, nada dasar pada dawai adalah nada yang dihasilkan pada sepanjang dawai yang membentuk setengah gelombang. Selanjutnya, nada atas 1 pada dawai adalah nada yang dihasilkan pada sepanjang dawai yang membentuk 1 gelombang. Selanjutnya, nada atas 2 pada dawai adalah nada yang dihasilkan pada sepanjang dawai yang membentuk setengah gelombang. Selanjutnya, nada atas ketiga pada dawai adalah nada yang dihasilkan pada sepanjang dawai yang membentuk 2 gelombang. Yang terakhir adalah nada atas ke N dawai adalah nada yang dihasilkan pada sepanjang dawai yang membentuk N gelombang. Baik, selanjutnya adalah ilustrasi perbedaan nada akibat gelombang stasioner yang terbentuk pada senar gitar. Gelombang stasioner pada dawai terjadi karena interferensi gelombang datang dan gelombang pantul. Gelombang stasioner mempunyai amplitudo yang berbeda pada tiap titik di sepanjang dawai. Amplitudo maksimum disebut perut, sedangkan amplitudo nol atau tidak ada simpangan disebut dengan simpul. Panjang gelombang pada stasioner pada dawai dapat diamati dan dihitung dari panjang dawai, jumlah simpul, dan jumlah perut yang terjadi pada dawai itu. Baik, selanjutnya, pada slide ini terdapat gambar percobaan Melde. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa massa beban yang digantung menyebabkan dawai tegang dengan besar tegangan sama dengan gaya berat beban itu. Tegangan dawai itu adalah F sama dengan M kali G, dengan F adalah tegangan dawai, M adalah massa beban, dan G adalah percepatan gravitasi. Berikut akan ditampilkan ilustrasi perbedaan nada akibat gelombang stasioner yang terbentuk pada senar gitar. Baik, selanjutnya contoh soal dan pembahasan. Contoh soal yang ke-1 yaitu,
Percobaan Melde menggunakan tali yang panjangnya 4 meter dan masanya 2,5 gram serta diberi gaya tegangan sebesar 100 Newton. Cepat rambat gelombang pada tali tersebut adalah diketahui L sama dengan 4 meter, M sama dengan 25 dikali 10 pangkat min 4 kg, F sama dengan 100 Newton. Ditanya pi, maka penyelesaiannya yaitu pi sama dengan akar F per mu, dengan mu sama dengan M per L. Maka pi sama dengan akar F dikali L per M. Maka pi sama dengan akar 100 kali 4 dibagi 25 dikali 10 pangkat 4. Maka hasilnya yaitu 400 meter per sekon. Jadi cepat rambat gelombang pada tali tersebut sebesar 400 meter per sekon. Baik, selanjutnya contoh soal yang kedua. Dawai gitar yang panjangnya 0,5 meter dan masanya 10 gram ditegangkan dengan gaya 200 Newton. Saat dipetik akan menghasilkan bunyi. Maka frekuensi nada atas ketiga yang dihasilkan gitar adalah diketahui L sama dengan 0,5 meter, F sama dengan 200 Newton, M sama dengan 10 dikali 10 pangkat min 3 kg. Ditanya F3, maka penyelesaiannya menggunakan rumus mu sama dengan M per L dengan F0 sama dengan 1 per 2L akar F per mu. Maka F0 sama dengan 1 per 2L akar F kali L per M. Jadi F0 sama dengan 1 per 2 dikali 0,5 akar 200 dikali 0,5 dibagi 10 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 100 Hz. Jadi frekuensi nada atas ketiga yang dihasilkan gitar sebesar 100 Hz. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.